Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, terima kasih bahwa Engkau mengajarkan kami untuk melihat kehidupan seperti seorang ibu yang mengandung anak. Ada benih sabda, benih ilahi. Dan benih ilahi itu dikandung, ada yang 9 bulan, ada 3 tahun, ada 100 tahun, ada banyak waktu. Tapi kalau rencana Tuhan mau terjadi, terjadilah. Bantu kami untuk melihat kehidupan dengan kacamata yang seperti itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga untuk melihat kehidupan itu seperti perkandungan. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang ibu yang mengandung anak, mengandung benih, kebaikan, mengandung rencana masa depan, mengandung apa yang baik, yang harus kemudian dilahirkan kembali menjadi sesuatu yang menarik. Ya, saya kira ini suatu pandangan yang perlu kita renungkan bersama. Kalau kita lihat bagaimana Bunda Maria mengandung gagasan ide ya, dari Allah, yang kemudian bagian dari Maria adalah dia juga mempersiapkan, memberikan energi, memberikan makanan, memberikan asupan. Ya, bagian dari kita untuk meresapkannya, untuk menjadikannya lahir ide gagasan yang sempurna. Ada berproses yang panjang, yang lama. Ada orang yang 9 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya, nah ini proses yang seperti ini, dan maka kita tidak bisa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tapi kita mau mencoba melihat yang kualami, yang kita alami itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kita memberikan hati, pikiran, raga, itu kita menerimanya, kehidupan ini, menerima rahmat itu, yang kemudian rahmat itu kita kenal, kita kembangkan bahwa itu ada bagian dari Tuhan, gagasan yang Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kalau seperti Bunda Maria dengan kemurnian hatinya, ya, maka benih sabda Roh Kudus itu menjadi menyempurna dalam dirinya, karena ada kemurnian, ada kesediaan untuk menanggung, menerima ya penderitaan, salib, sulit, berat, tidak mengerti, hingga akan melahirkan suatu nilai-nilai, ide-ide, gagasan-gagasan yang indah untuk kebaikan banyak orang. Kita bisa melihat bagaimana misalnya dulu orang tua kita, ibu kita, bapak kita, ya, saudara kita yang menerima kehidupan yang dari bapak dan ibu, yang dididik, dibina, ya, disempurnakan sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh seperti kita sekarang ini. Ya, dengan segala kesulitan ekonomi, kesulitan relasional, kesulitan apapun juga, tapi ketika kemurnian, menurut saya kuncinya adalah apa? Murni hatinya, ya. Ketulusan hati, keikhlasan seorang ibu dan bapak dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Dan membiarkan anak itu menemukan jati dirinya yang sejati. Dan itulah yang saya kira dikatakan Yesus pada bacaan Injil hari ini, seorang ibu akan menangis, akan sedih, akan susah ya, dalam mendidik anak-anak mereka. Saya bisa bayangkan bagaimana kami anak 12 orang. Sekali lagi, di saat usia saya 65 tahun ini, saya menjadi mengerti bagaimana ibu bapak saya mendidik 12 anak ini dengan keikhlasan, ketulusan, kejujuran, kerja keras. Menangis, ya, sedih, susah. Saya masih ingat 1 telur dibagi 8 untuk mendapatkan anak-anak. Pada waktu itu susah bukan main. Tapi ketika ada ketulusan, maka sejujurnya di tengah segala kekurangan kami tetap merangkul persaudaraan sebagai saudara yang tidak saling bertengkar, tapi saling memberikan, saling membantu, saling menerima meskipun ada kekurangan sana sini. Tapi itulah yang bisa kita kita bisa bagikan, kita bisa renungkan. Sekali lagi, ketulusan hati.
ya, ketulusan hati, keikhlasan, kemurnian hati, kunci besar untuk melihat Allah dalam segala-galanya. Bukan hanya dalam Allah yang nampak jelas di depan mata kita. Allah adalah segala yang hidup, segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia demi anak kita, bukan demi keinginan-keinginan kita masing-masing. Ada pengorbanan dalam kemurnian itu. Maka mari saudaraku, Bapak Ibu, Anda semua yang mendengarkan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan itulah saya kira kunci yang saya juga berusaha untuk menggelutinya, menyelaminya, ya, menerimanya sebagai bagian dari proses sejarah hidup kita yang panjang dan lebar ini. Berbahagialah orang yang murni hati, dengan rendah hati. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.